saya sendiri jenis 85 yang disuruh mengelola DAS TV bersama dengan Mas Tidot. Alhamdulillah kami berdua bukan dokter, tapi membantu kegiatan DAS sejauh ini. Oke, selanjutnya saya memohon dengan hormat Mas Heri selaku Ketua DAS untuk menyampaikan opening talk. Silakan Mas Heri. Baik, terima kasih Mas Raditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh yang menyempatkan waktu di sore hari ini untuk hadir dalam acara e-talk DAS TV dengan judul Monkeypox Virus, Bagaimana Antisipasi Kita. Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Erni Juwita, para pembicara Dr. Aditya Susilo dan Dr. Ngabila yang telah menyediakan waktu dan bersedia mengisi acara edukasi kepada masyarakat awam. Juga khususnya kepada Kang Radit ya, yang tadi telah memperkenalkan diri awal, yang telah memprakarsai acara ini untuk bahan edukasi dari DAS TV kepada masyarakat. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang kesehatan, walaupun baru berusia kurang lebih 6 bulan, namun Dr. Alumnis Mandel atau kita sebut DAS ini sudah cukup banyak berkontribusi kepada masyarakat di masa pandemi ini melalui berbagai kegiatan seperti edukasi tentang topik kesehatan, kemudian terutama layanan vaksinasi terhadap kepada masyarakat dalam upaya mendukung program pemerintah di masa pandemi ini. DAS akan berusaha terus mengupdate informasi kesehatan terkini yang akan disebarluaskan kepada masyarakat awam dan juga kepada tenaga medis, khususnya dengan menampilkan pembicara dari Dr. Alumnis Mandel, anggota DAS yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Karena saya sebagai ketua DAS, setelah bertemu dengan para anggota DAS, ternyata setelah diselusuri, ini adalah dokter-dokter hebat di bidang masing-masing dan tersebar serta berperan penting baik di institusi pemerintah, swasta, dan fakultas kedokteran di Indonesia. Jadi networking ini merupakan satu modal yang sangat berharga yang bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, seperti contohnya pada pembicara-pembicara kita hari ini yang mungkin berbeda bidang ya. Ada yang di bidang, ada yang di Dinas Kesehatan DKI, ada yang di FKUI sebagai dosen dan juga kepala divisi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah begitu peduli dan mendukung acara ini. Sekaligus saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Untuk menyingkat waktu, saya ucapkan selamat mengikuti e-talk DAS ini dan selamat mengikuti acara-acara DAS yang lain. Semoga bermanfaat dan dapat berbagi ilmu kepada masyarakat sekeliling kita agar semuanya tetap sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Raditya. Oke, terima kasih Mas Heri atas opening talk-nya. Semoga apa yang direncanakan hari ini dan seterusnya DAS eksis, keren dan beken. Syukur alhamdulillah atas silaturahim yang sedang walaupun ya insya Allah di kita belum ada dan jangan ada sih kasus katanya melaporkan suspek ya terhadap monkeypox di salah satu provinsi. Cuma kita masih nunggu update-nya nih apakah terbukti atau tidak. Di kesempatan ini saya ditemani dua, ini sebenarnya junior, dua teman aja. Karena yang paling muda sebenarnya. Ya tapi kadarullah Dokter Adit angkatannya di bawah saya, Dokter Ngabila lebih di bawah saya lagi gitu ya. Nah, akan membahas mengenai monkeypox. Saya izin share sedikit mengenai apa sih yang mau kita bahas.
Ini ada beberapa poin-poin sih. Saya berharap nanti Dokter Adit dan Dokter Nabila bisa meng-highlight dari expert virusnya ini bahaya penularannya, termasuk kalau berisiko atau merasa tertular lapornya mana, harus bagaimana bersikap terhadap keluarga atau di organisasi. Kalau mau cegah supaya nggak pernah terkena nih, gimana sih, apa yang mesti dilakukan? Dan terakhir tentunya kalau sakit, ya semua penyakit ada obatnya ya, itu kita sama-sama tahu. Tapi kalau ya untuk monkeypox ini gimana? Obatnya apa? Vaksinnya apa? Jadi saya berharap nih 5 highlight point ini bisa sama-sama kita dengarkan dari teman-teman yang sudah saya rasa mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya untuk bisa pada hari ini memaparkan presentasinya. Saya persilakan untuk paparannya selama berapa? Mau 1 jam apa 2 jam sendiri? Enggak ya, mungkin 20 menit aja ya. Silakan Dr. Adityo Susilo. Ini kebetulan kami sama-sama di Divisi Penyakit Tropik Infeksi FKW RSCM. Dr. Adit, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Kadif ya, Dr. Erni Jutawan. Mungkin di sini saya ngomong Mbak Erni gitu ya, biar lebih nyaman. Dan tentu kepada para senior, sejawat, rekan-rekan, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Dr. Heri, yang telah mengundang kami untuk berbagi di sini, dan kepada Mas Radit yang telah berkomunikasi panjang untuk mempersiapkan kegiatan ini. Ya, saya diberikan kesempatan untuk berbicara terlebih dulu. Izinkan saya untuk mudah-mudahan bisa dilihat slide-nya. Ya, ini saya tulis Monkeypox 101, jadi kita crash course saja pada siang hari ini. Sore hari. Saya mengangkat judul besar awareness dan preparedness, karena memang sesungguhnya kita semua yang ada di sini barangkali tidak ada yang memiliki pengalaman langsung terhadap kasus ini. Syukur alhamdulillah karena kasusnya belum kita dapatkan, meskipun tadi dari Ibu moderator sudah menyinggung, sudah ada yang mulai melaporkan kasus dicurigai, tapi tentu kita tunggu hasil dari evaluasi secara detail. Jadi tentu kita semua kenapa saat ini sore hari ini kumpul semua menyinggung dan mendiskusikan masalah ini, karena sebetulnya ini adalah suatu reaksi cepat tanggap kita gitu ya di dunia medis terhadap adanya declaration dari WHO yang mengatakan monkeypox ini menjadi suatu public health emergency of international concern. Jadi memang belum dianggap sebagai pandemi seperti layaknya COVID-19, tapi ini patut mendapatkan perhatian kita semua dan patut untuk diperhatikan. Karena dikhawatirkan ini dapat menjadi sesuatu hal yang berisiko apabila kita tidak waspadai. Memang dari beberapa pemberitaan ada hal-hal yang sifatnya agak lebih sensitif dan khusus, tapi saya kira ini semua adalah berita yang kita bisa baca dari mass media. Dan oleh karena itu WHO mengatakan ini sebagai outbreak yang sifatnya multi-country, makanya dikatakan sebagai public health emergency. Karena memang ternyata tidak hanya pada satu regio WHO yang melaporkan, tapi sudah dari 6 regio WHO melaporkan kasus ini, dan tentu negara-negara yang melaporkan juga tidak sedikit di sini. Dari laporan yang ada, angka kematiannya sih syukur alhamdulillah tidak tinggi gitu. Jadi saya pikir memang ini patut mendapatkan perhatian, tapi rasanya dengan laporan-laporan yang ada nampaknya kita jangan terlalu panik dan jangan menyamapadankan ini dengan COVID-19 yang memang pada awal pandemi tahun 2020 yang lalu hingga 2021 itu betul-betul membuat chaos yang nyata di seluruh dunia. Nah, satu isu yang memang diangkat oleh dunia adalah mengenai populasi yang meskipun apakah ada hubungan langsung dari populasi ini dengan populasi yang lain, nampaknya sih belum ada statement yang nyata. Tapi paling tidak populasi khusus yang stated di PowerPoint ini itu adalah statement dari WHO dan
dikatakan sebagai populasi yang lebih berisiko. Dan oleh karena penambahan kasus yang cukup cepat, hingga pada 23 Juli yang lalu, jadi persis kurang lebih sekitar 1 minggu lebih yang lalu, WHO mengatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern. Jadi ya, periode waktunya masih kurang dari 2 minggu. Dan oleh karena itu, setelah mendapatkan informasi ini, maka dunia bergerak untuk menyikapinya, termasuk kita di Indonesia. Dan sebetulnya kalau kita lihat, monkeypox ini bukan sesuatu penyakit yang baru. Jadi beda dengan COVID-19, di mana everything is new, all about COVID is new. Kita starting from scratch, from ground zero, dari nol semuanya. Kita belajar dari nol semua pada itu penyakit yang dari 1970. Dan pada saat itu memang lebih banyak dilaporkan dari Afrika Barat dan Afrika Tengah gitu ya, yang dimana pada negara-negara tersebut akhirnya dikatakan sebagai daerah yang endemi terhadap monkeypox, dan ini disebabkan oleh karena pola hidup masyarakat di sana yang barangkali banyak berkontak dengan hewan liar dan kemudian juga mengkonsumsi daging-daging dari hewan liar yang tidak dimasak matang. Karena monkeypox ini sedianya adalah penyakit cacar, tapi dia sifatnya zoonosis. Jadi kalau kita berbicara zoonosis, artinya penularan utama datangnya dari hewan. Tapi kemudian itu laporan human to human, meskipun awalnya jumlahnya tidak terlalu signifikan. Dan sebetulnya kami tahun 2019 yang lalu juga pernah diundang untuk membicarakan mengenai monkeypox ini. Jadi kalau kita ingat tahun 2019 itu sempat isu monkeypox sudah mengemuka pada saat itu, dan kalau kita ingat mungkin negara tetangga kita waktu itu sudah kemasukan, dan kita yang merasa berdekatan dengan negara itu maka kita juga bersiap. Tapi syukur alhamdulillah pada saat itu ternyata kasusnya sampai saat ini tidak ada gitu ya. Jadi highlight saya adalah monkeypox ini it's not something new, jadi kita tidak bisa menyamakan seperti COVID-19. Nah, tapi kemudian memang di tahun 2022 ini uniknya terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan gitu. Jadi yang tadinya mungkin ada endemis di daerah-daerah tertentu, di negara tertentu, dan jumlah kasusnya juga quite stable with low frequency, tapi saat ini tiba-tiba terdapat peningkatan yang cukup nyata dan bahkan sudah mendampak di 6 regio dari negara-negara, 6 regio negara di dunia berdasarkan pembagian WHO. Dan kalau kita lihat dari the new monkeypox timeline 2022 ini, kita bisa lihat bahwa awalnya itu adalah kasus di UK yang kemudian awalnya diduga berasal dari traveler yang berasal dari Afrika Barat, kemudian barangkali melakukan kegiatan yang berisiko di sana, dan pada akhirnya terdapat peningkatan kasus yang cukup banyak. Pada akhirnya 23 Juli yang lalu WHO mengatakan sebagai Public Health of Emergency Concern. Dan oleh karena itu kita perlu bersiap. Kenapa? Karena unfortunately laporan-laporan kasus baru yang ada di 2022 ini nampaknya didominasi oleh negara-negara endemis. Ya, negara-negara endemis dalam hal ini mungkin negara-negara di Afrika, tapi saat ini di 2022 justru yang melaporkan adalah negara-negara yang tidak endemis. Maka dari itu kewaspadaan perlu ditingkatkan. Dan awalnya diduga berkaitan dengan travel dari orang-orang yang traveling dari negara endemis ke negara yang tidak endemis, tapi ternyata belakangan tidak gitu. Itu yang menyebabkan perhatian. Dan kalau kita lihat dari skematik kumulatif cases-nya, kita bisa lihat bahwa 6 regio dari regio yang dibagi oleh WHO ya, mulai dari African region hingga Western Pacific region, nampaknya memang European region dan region dari Amerika itu yang mendominasi laporan-laporan kasus yang ada. Dan syukur alhamdulillah sampai saat ini seperti disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa laporan di Indonesia tidak ada, masih belum ada. Tapi kita juga mendengar berita bahwa ya 3 Agustus yang lalu, mungkin kurang lebih 2 hari yang lalu ya, bahwa dicurigai hasil evaluasi yang lebih lanjut. Ini saya ambil dari pemberitaan yang saya kira cukup bisa dipertanggungjawabkan ya dari Provinsi Jawa Tengah. Dan pada saat kita berbicara infeksi, oleh karena saya dan Dr. Erni, background kami adalah penyakit dalam dan kami kebetulan jadi kalau kita berbicara infeksi, kita pasti akan selalu berbicara mengenai triangle of infection itself. Jadi selalu ada agent, dalam hal ini mikroorganismenya, kemudian host sebagai pejamunya, dan kemudian faktor apa yang memungkinkan
sebagai kondisi environment-nya. Jadi selalu ada interaksi antara host, agent, dan environment. Dan dalam hal ini tentu agentnya adalah virus monkeypox. Jadi monkeypox ini virus gitu ya. Jadi beda dengan bakteri, beda dengan jamur, beda dengan parasit. Ada kondisi dan sifat yang membuat virus itu berbeda. Jadi dalam hal ini monkeypox adalah virus dan awalnya dia ditularkan oleh kontak dengan hewan-hewan liar yang memang menjadi tempat host utama dari virus ini. Dan awalnya diduga terjadi karena kontak secara langsung dengan berbagai cairan tubuh maupun luka yang ada di hewan itu, hingga kemungkinan memakan daging hewan liar yang tidak dimasak matang. Tapi ternyata belakangan disinyalir dan dilaporkan bahwa transmisi antar manusia sebagai bukan host utama dari virus ini ternyata dimungkinkan. Melalui cara apa? Ternyata yang sudah diamini oleh banyak pihak itu adalah melalui direct close contact. Jadi harus berkontak erat dalam periode waktu yang tidak singkat. Jadi a bit different sama COVID-19. Kalau COVID-19 mungkin kita ngobrol nggak pakai masker, terpapar dengan droplets-nya saja itu bisa menularkan. Kalau untuk monkeypox itu harus direct close contact dan itu selalu menjadi highlights. Dan kemudian isu yang terakhir, apakah memang dapat menular dari hubungan seksualnya. Jadi maaf ya, kalau berhubungan seksual kan pasti intimate, dekat dan erat gitu. Jadi apakah dekat dan eratnya atau dari seksualnya? Ternyata dari laporan-laporan yang ada, penularan dari cairan seksual sendiri katanya sih masih belum bisa dibuktikan. Jadi akhirnya tetap meskipun itu adalah seksual, tapi tetap adalah direct close contact-nya yang kemudian menjadi isu. Tapi kemudian pada saat dia menginfeksi ibu hamil, ya unfortunately, infeksi kongenital, jadi infeksi virus itu menyeberangi plasenta dan masuk ke janin ternyata dimungkinkan. Oleh karena itu, transmisi vertikal dari host ibu yang hamil kepada janin itu bisa terjadi. Makanya setelah kita bisa memahami ini, otomatis ibu hamil adalah populasi yang berisiko karena dia bisa menularkan ke janinnya. Dan adapun penularannya tadi dapat melalui respiratory droplets ya, artinya kontak erat gitu pada saat berhubungan, terus kemudian direct mucous membrane yang luka mungkin berkontak erat juga, dan kemudian dengan beberapa cairan tubuh yang lain yang terinfeksi. Sehingga kalau kita melihat rute transmisi yang memang jadi pertama adalah dari animal to human, ini saya kira first degree yang memang sudah menjadi asal muasalnya. Kemudian second degree-nya adalah human to human transmission yang tadi sudah dijelaskan melalui ilustrasi sebelumnya. Sementara untuk pathogenesis dari monkeypox virus, kalau nanti kita akan bahas di clinical manifestation itu akan selalu disinggung atau ada pembesaran kelenjar getah bening atau keterlibatan kelenjar getah bening. Dan ternyata kalau kita melihat dari proses pathogenesis atau perjalanan penyakitnya, nampaknya memang keterlibatan dari kelenjar getah bening pada saat proses terjadinya penyebaran virus ini secara bloodborne ya, secara viremia di dalam darah itu nampaknya memang melibatkan kelenjar getah bening. Baik pada proses primary viremianya, jadi pada saat virus itu masuk ke respiratory atau ke lymph node yang lain-lain, kemudian di bawah mukosa kita ada lymph node, itu adalah keterlibatan lymph node yang pertama, dan setelahnya masuk ke primary viremia, dan setelah primary viremia baru masuk ke lymphoid organ yang lebih besar dan lebih jauh, dan kemudian setelahnya bereplikasi dan lepas lagi masuk sebagai secondary viremia, dan setelah secondary viremia baru dia masuk ke organ target. Dalam hal ini organ target utamanya adalah kulit, dan pada saat ini muncul maka manifestasi klinis dari monkeypox itu akan semakin nyata. Proses perjalanan penyakit dari mulai masuknya virus, primary viremia, secondary viremia, sampai akhirnya sampai ke target, itu membutuhkan waktu sekitar 7-21 hari. Jadi bisa dibayangkan masa inkubasinya panjang sekali, dari 1 minggu sampai 3 minggu. Maka dari itu, kalau kita mau tracing, kontak, dan yang lain-lain, jadi minggu itu waktu yang cukup lama untuk kita mengingat-ingat gitu, kira-kira di mana kita terpapar. Ya, kembali dari clinical course pathogenesis tadi, ini adalah narasinya. Dan setelah inkubasi periodnya terlewati, pasien akan masuk pada fase prodromal. Jadi fase awal pada saat dia bergejala yang ditandai dengan umumnya demam, kemudian nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri otot,
hingga adanya pembesaran limfadenopati. Karena tadi kita tahu dari clinical course-nya kelenjar getah bening terlibat. Tapi kalau kita melihat dari prodromal phase, nampaknya ini tidak berbeda dengan penyakit infeksi yang lain gitu. Susah kita mau membedakan manifestasi ini pada dan dia mulai erupsi. Disinilah baru penyakit ini kelihatan gitu. Karena pada fase erupsi baru disinilah lesi-lesi yang dikatakan sebagai lesi cacar itu mulai bermunculan. Mulai dari vesicles yang kecil hingga yang besar, hingga akhirnya terinfeksi atau ada pustulnya gitu, ada pusnya, dan kemudian dia crusting, pecah menjadi koreng, dan pada akhirnya mengalami desquamasi atau pengelupasan. Dan proses ini memakan waktu yang tidak pendek, antara 2-3 minggu. Dan oleh karena itu, kalau belum ada lesi yang khas di kulit, umumnya akan sulit bagi kita untuk mengenali orang ini sakit apa gitu, hanya dari manifestasi klinisnya saja. Tapi memang satu hal yang menjadi penanda adalah adanya limfadenopati. Jadi pembesaran kelenjar getah bening ini nampaknya menjadi salah satu manifestasi khas yang perlu kita cari dan kita perhatikan kalau kita mencurigai adanya monkeypox. Dan ini adalah gambarannya ya. Tentu kembali lagi kami harus sampaikan bahwa ya mungkin mayoritas kita di sini seharusnya belum ada pengalaman terhadap penyakit ini, karena memang nampaknya belum ada di negara kita, dan kita berdoa mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau bisa dilihat dari gambarannya, lesinya itu seperti ini. Jadi kayak ada agak berbeda dengan kita jangan kecampur ya antara cacar air, detru. Jadi kita mungkin sering ketemu yang kita hadapi sehari-hari itu adalah chickenpox. Chickenpox itu penyebabnya varicella zoster virus, dan itu completely different sama monkeypox. Karena kalau monkeypox itu penyebabnya adalah monkeypox virus yang merupakan derivat dari orthopox virus yang keluarganya sangat berbeda dengan cacar air. Jadi kalau dilihat lesi cacarnya juga ternyata lesi, kalau kita baca literatur itu lebih mirip dengan lesi saat kasih dari seluruh dunia. Jadi kembali kita berbicara kan ada demam, nyeri otot dan limf, kemudian melewati fase prodromal masuk, kemudian rashnya itu muncul. Jadi kalau ada pasien yang berisiko, itu nanti kita akan lihat kulit adalah laporan kasus di NEJ. Ini adalah saya nggak salah kasusnya. Dari kasus ini dia melaporkan bagaimana lesi itu berubah dari mulai day 1, day 11, day 21 hingga akhirnya lesinya hilang seperti ini pada hari ke-28. Dan memang kalau dilihat kasus ini tidak lazim gitu, dan kemudian jadi infeksi awalnya single genital kemudian menyebar mengikuti proses pada umumnya, dan ini confirm dari PCR, dan setelah diikuti selama 21 hingga 28 hari lesinya membaik. Jadi kalau coba dibandingkan, ini kan sekarang periode 2022 dibandingkan dengan episode sebelumnya yang pernah muncul terkait dengan kasus monkeypox, comparing from 2011 kemudian 2017 sama 18, nampaknya kalau untuk rash-nya agak lebih widespread kalau yang sekarang katanya. Kemudian lesinya juga sebagian meliputi area genital juga, di mana lesi-lesi yang sebelumnya enggak gitu, tapi yang sekarang ini genitals area quite high, lebih dari 50%, dan juga perianal juga mendekati 50%. Kemudian untuk limfadenopati nampaknya kejadiannya mirip di atas 50%, demam, Malaysia, mialgia tidak terlalu berbeda. Dan kembali karena lesinya sekarang berhubungan dengan kebanyakan kelompok orang yang dengan orientasi seksual berbeda, maka rectal pain ini menjadi sorotan, sementara sebelumnya ini tidak ada. Dan kita masuk ke case definition. Saya coba lihat antara WHO dan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ya tentu tidak berbeda karena Kemenkes mengadop dari WHO, dan kita bersyukur bahwa negara kita bergerak cepat. Ini nampaknya belajar dari COVID-19, di mana pada saat itu kami juga banyak terlibat, Dr. Ernie terlibat, kami
kenal terkait dari situ, dan pemerintah bergerak sangat cepat. Jadi kita mengapresiasi. Dan kalau kita melihat case definition untuk monkeypox, yang pertama adalah orang dengan ruam akut. Jadi kalau ada lesi kulit, jadi pada saat kita membaca ini otomatis kita baru bisa mendefine orang itu jangan-jangan monkeypox adalah setelah dia masuk ke fase erupsinya. Jadi bukan fase prodromal, tapi setelah erupsi baru kita bisa mencurigai, dan setelahnya ada satu atau lebih gejala berikut ini, bisa sakit kepala, demam akut, limfadenopati atau yang lain-lain, dan kita harus diupayakan bisa mengeksklusi penyebab yang lain. Jadi ini kayaknya rashnya bukan rashnya campak nih, atau rashnya kayaknya nggak cocok sama rashnya chickenpox, dan selanjutnya. Maka kita mencurigai jangan-jangan ini adalah suatu monkeypox. Dan setelah kita mendapatkan kasus suspek, maka kita perlu membuktikan dengan apa? Dengan keterkaitan hubungan epidemiologis, atau mungkin riwayat perjalanan, dan apabila ada data, barangkali bukti dari riwayat uji serologis terhadap orthopox virus ya melalui ELISA, dan ini saya juga nggak tahu apakah sudah bisa atau belum untuk dikerjakan sekarang dan selanjutnya. Jadi artinya kalau ini dia memenuhi itu termasuk probable. Sementara kita akan menyatakan confirm hanya satu, apabila dari yang dicurigai itu atau dari kontak spesimen yang lain dilakukan pemeriksaan PCR dan PCR-nya kembali dengan hasil positif. Itu baru kita bisa nyatakan confirm. Tapi pada saat kita berusaha untuk mengkonfirmasi dengan PCR dan ternyata hasilnya negatif, maka kasus itu dinyatakan sebagai discarded atau bukan monkeypox. Gitu ya. Dan ada satu hal yang juga mungkin mengemuka definisi kontak erat ya. Kita mendengar definisi ini setelah kita belajar di COVID-19 juga ya. Bahwa kontak erat itu diartikan sebagai orang-orang yang berkontak dengan kasus probable atau yang memang confirm ya, dan kemudian yang dimaksudkan dengan kontak erat itu kontak tatap muka secara langsung tanpa menggunakan APD yang sesuai, mungkin buat kami tenaga medis pada saat menolong pasien, atau kontak fisik langsung yang berdekatan, direct close contact termasuk kontak seksual. Dan satu lagi yang unik ini yang mungkin harus kita perhatikan dan diskusikan adalah katanya kontak dengan barang-barang yang terkontaminasi dengan lesi kulit itu, seperti misalnya bed sheets atau pakaian dan yang lain-lain. Itu dikatakan sebagai kelompok kontak erat. Sehingga ini saya kira sama ya dari WHO, menganut suspect, probable, dan confirm. Sementara untuk diagnostic method, tentu yang terbaik adalah RT-PCR, diambil dari swab kropeng atau lesi kulit yang ada, tapi juga bisa diambil dari swab tonsil, nasopharynx, dan kemudian pada saat kita ingin menguji serum akut atau plasma convalescence, barangkali antibiotik. Tapi memang pada saat buku ini diterbitkan katanya ELISA dengan kit yang ada ini katanya masih belum tersedia, tapi nanti mungkin Mbak Nabila bisa menambahkan apakah masih demikian atau sudah ada. Dan kemudian siapa yang perlu dicurigai? Tentu semua kasus yang dikatakan suspek. All suspected case harus dites. Dan ini adalah clinical pathway yang dikeluarkan WHO. Saya kira ini baik untuk mengantarkan kita. Jadi pertama screening dari keluhan, ada tidaknya acute onset of fever and then lymphadenopathy, dan syukur-syukur kalau sudah itu di kayak ini kira-kira dan manifestasinya severe atau tidak. Untuk manifestasi severe tentu kita lihat dari gejala klinis dan seberapa banyak lesi yang muncul di kulitnya. Jadi ada nih hitungan lesi, semakin banyak lesi kulit yang muncul maka itu akan meningkatkan risiko severity. Tapi kemudian kita harus lihat apakah pasien itu menginfeksi orang-orang yang berisiko atau high risk population yang tadi dinyatakan oleh Ibu moderator sebagai key group yang akan berisiko terhadap penyakit ini, yaitu ibu usia hamil atau pasien dengan kondisi imunitas tubuh yang turun, immunosuppressed seperti HIV dan yang lain-lain, atau pasien-pasien yang memang memiliki penyakit kronik yang lainnya. Saya kira seperti anjuran dari WHO ini termasuk high risk population. Jadi kalau memang dia severe dan high risk, barangkali sebaiknya kita monitor di rumah sakit. Tapi kalau tidak, nampaknya masih bisa di-handle sambil rawat jalan. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat kasusnya, ternyata angka mortality-nya tidak tinggi. Dan risiko keparahannya juga tidak tinggi. Dan kembali lagi, karena ini adalah virus, maka sifatnya self-limiting. The bigger question adalah gimana caranya kita bisa mencegah supaya spread ini tidak terjadi. Tentu edukasi seperti ini yang dikerjakan dengan sangat baik oleh DAS yang ini harus apresiasi. Karena
untuk berbagi, kami yang diminta untuk berbicara, dipaksa untuk belajar hal ini, dan kemudian mudah-mudahan dapat berbagi dengan positif terhadap rekan-rekan semua yang ada di sini. Maka managing the spread itu adalah it's all about awareness. Maka tadi judul saya adalah awareness dan preparedness. Jadi kita aware dan kita bersiap, tapi jangan panik, beda kalau panik. Nah, maka pada saat kita berusaha aware, kita mencoba memiliki ilmunya, memahami, dan kita bersiap. Upaya-upaya untuk melakukan itu ya tentu dengan early detection, isolation, dan sedapat mungkin tadi mengklasifikasikan kelompok-kelompok mana yang memang harus dirawat inap atau yang masih bisa dihandle sambil rawat jalan. Tapi it's all about early detection, karena kalau kita dapat mendeteksi segera mungkin, kita dapat mengisolate, maka ini akan menjadi satu kunci pencegahan yang amat baik. Dan tentu sama seperti COVID, sebentar, saya ada telepon dari rumah sakit sebentar. Iya, waktunya udah habis sih, Dokter Adit, 25 menit. Masih 30 lagi? Enggak, sebentar lagi Bu Moderator. Jadi ini protective measure-nya ya, mohon izin, saya cuma bilang menunda dulu teleponnya. Jadi proteksi standar terhadap standar precautions, jadi nggak se-ekstrim waktu COVID di awal pandemi. Dan kemudian ini pertanyaannya, ada tidak vaksinasi yang efektif untuk monkeypox? Nampaknya karena monkeypox itu adalah derivat yang sama seperti smallpox, jadi genus orthopox virus, dikatakan vaksinasi terhadap smallpox itu dikatakan mampu memberikan efek perlindungan 85%, dan vaksin yang sudah ada adalah Jynneos dan ACAM2000, dan ini adalah vaksin-vaksin yang ada dan sudah mendapatkan lisensi dari FDA. Tapi mungkin karena kasusnya tidak terlalu tinggi, barangkali ketersediaannya juga tidak terlalu banyak. Satu hal yang harus di-highlight, dua vaksin ini sifatnya vaksin hidup, live vaccine. Jadi tentu kita harus memperhatikan pada kelompok-kelompok yang rentan. Dan kemudian antivirus, ada atau tidak, atau perlu atau tidak? Ya tentu tadi seperti disampaikan, mungkin kebanyakan harusnya nggak terlalu memerlukan, karena virus ini self-limiting dan umumnya tidak berat. Tapi pun kalau ada beberapa yang sedang dikembangkan untuk diteliti, ada 3 macam, mulai dari Tecovirimat, Brincidifovir, dan Cidofovir. Dan tentu ini perlu kita lihat data-data penelitian selanjutnya terkait dengan efektivitasnya. Dan ini PBID sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait dengan hal-hal penting yang diperhatikan, mulai screening, lab jejaring, edukasi, dan kemudian untuk kita, tenaga medis, barangkali early detection dan segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan manakala kita mendeteksi, dan kemudian pemanfaatan APD, dan ya sebisa mungkin kita selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih, mengkonsumsi daging harus selalu dimasak, dan kalau ada gejala segera memeriksakan diri. Ya, mohon izin Bu Moderator, ini slide terakhir saya, bahwa monkeypox is not a novel disease kayak COVID-19, ya, tapi memang isu yang sekarang muncul adalah kok outbreak-nya munculnya di negara-negara non-endemis ya, yang selama ini terlokalisir, dan oleh karena itu WHO menstated PHAIC, dan lesson learned yang kita dapat ini terus itu dan ketahui bahwa bidang infeksi, penyakit infeksi selalu evolving, dan oleh karena itu keeping update terhadap hal-hal baru itu menjadi sangat penting. Kira ya, saya udah ambil waktunya 2,5 jam. Kemudian karena informasi oleh Dr. Aditius jadi ingin semua, karena ini kan memang walaupun isunya bukan novel, bukan baru, tapi dari emerging. Jadi kita tentu ingin dari pertemuan di sore hari ini mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Baik, saya persilakan Dr. Nabila, udah siap ya? Kita akan dengarkan menit, tapi nggak apa-apa kalau mau lebih singkat. Jadi kita punya lebih banyak waktu untuk tanya jawab, berdiskusi bersama teman-teman di sini secara langsung ya. Jadi saya tadi kalau ada yang mau lewat chat, saya rasa nggak usah, nanti langsung. Nabila yang saat ini salah satu bos nih ya di Dinas Kesehatan, yang ya kalau ada apa-apa tentu kita harus sama-sama lewat Dinas Kesehatan. Jadi harus paham dari mana, gimana alurnya, bagaimana antisipasinya, dan kebijakan-kebijakan apa sih yang sudah dimiliki oleh pemerintah.
Kalau Dinkes DKI Jakarta tuh mencakup Depok gitu dan sekitarnya enggak. Nah itu mungkin harus boleh nggak ya di-sharing juga di sini, karena kalau saya juga tinggalnya udah di perbatasan nih sekarang antara Jakarta dan Depok, mau ikut yang mana. Jadi Dokter Adit malah Bekasi, Dokter Adit. Jadi artinya ya mohon arahannya juga. Silakan Dokter Ngadila, silakan. Baik. Terima kasih banyak yang terhormat Bang Heri dan juga Bang Radit yang sudah memfasilitasi acara ini. Tentunya juga Dokter Erni nih narasumber kami selalu, karena saya sebagai Kepala Seksi Surveillance Imunisasi sekarang merangkap penyakit tidak menular juga. Di surveillance sejak awal saya jadi kasih surveillance di Februari 2019 ya kenal pertama kali Dokter Erni. Karena ya kalau namanya surveillance sama imunisasi itu seperti bukan saudara kembar, dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau bicara penanganan penyakit menular wabah yang ada mungkin lebih dari 30 ya, kalau ngeliat wabah nomor 4 tahun 1984, yaitu salah satunya ya detect, prevent, respond gitu. Detect, deteksi dini, segera, ya kalau surveillance nggak jauh-jauh dari itu. Prevent, cegah ini ada yang secara buatan, ada juga yang secara secara buatan, maksudnya diberikan kekebalan secara pasif, dalam hal ini imunisasi, dan juga respon itu tadi termasuk testing, tracing, dan treat. Nah, selain itu sebagai surveillance saya ini berkata paling kepo tentang banyak hal yang ngomongin juga ya kan, ngomongin bulan imunisasi anak nasional. Jadi harusnya monkeypox-nya kemarin hepatitis misterius ya, hepatitis unknown etiologi. Jadi harusnya nih saya monkeypox harus lebih kencang. Saya juga lagi dalam proses membuat update surat edaran Dinkes, karena terakhir kami buat di 2019 tentang monkeypox, di mana waktu itu ada laporan dari Singapura, dan tentunya kita harus meningkatkan kewaspadaan dan cegah tangkal. Jadi balik lagi ke sistem surveillance. Tadi saya bilang saya sohibnya Dokter Erni nih, pokoknya penyakit tropis itu jadi sohibnya surveillance gitu. Nah, kalau anaknya ibarat kata Dokter Nina tuh, itu sohibnya kita sama dari infeksi tropis juga. Jadi dan juga Prof Pinky. Jadi balik lagi surveillance itu tadi detektif, informasi sekecil apapun sangat berharga. Itu kita anggap sebagai rumor ya, yang harus dibuktikan benar atau tidaknya. Ya, jadi kalau ketemu suspek itu benar-benar kita harus kejar gitu. Jadi kayak detektif, beneran kayak detektif. Nah, habis itu kita juga perlu punya data, karena data itu dari mulai mengumpulkan, menginput, menganalisis, mengolah, sampai menjadi rekomendasi kebijakan. Itu yang paling penting. Jadi data itu harus valid, real time, nggak boleh asal. Dan di sini juga saya sebagai di Dinkes DKI, saya sangat terbuka jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan kolaborasi data, karena core-nya Dinkes DKI terkait data itu ada di seksi kami. Kami punya website surveillance-dinkesdki.net yang itu memang sudah ada sejak 2006 ya. Jadi data individu penyakit menular wabah yang dilaporkan puskesmas dan rumah sakit, sehingga banyak yang sudah kita lakukan, seperti kita bikin prediksi demam berdarah bersama BMKG. Sekarang lagi proses juga prediksi ISPA ya, dan juga melihat data-data dari station juga itu yang sedang kita lakukan. Lalu juga bagaimana surveillance kematian, dan alhamdulillah di COVID kemarin kami sudah menerbitkan 11 publikasi internasional ya, termasuk di Lancet, dan salah satunya dengan RSCM juga. Ada banyak ya dengan RSCM dan Eijkman dan lain sebagainya, itu menggunakan data-data sekunder dari DKI. Jadi prinsipnya kami sangat terbuka, semangat untuk kolaborasi. Kita juga sedang proses dengan Sinovi dan Imeri juga nih untuk melihat apakah ada potensi pemberian vaksin flu pada kelompok usia lansia dan nakes. Itu tentunya perlu dibuktikan juga dengan data. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Tadi kita harus mengumpulkan data, dan prinsipnya adalah to detect, deteksi kasus sedini mungkin, lakukan cegah tangkal, to prevent, dan juga to respond. Oke, terkait dengan monkeypox ini tadi saya sampaikan, saya masih belum bisa share screen juga nih. Mohon izin. Dari 2019 sebenarnya kita udah ada waktu itu, karena ada notifikasi pertama dari dari Singapura, kita sudah membuat surat edarannya, tapi tentunya sekarang perlu diperbarui karena sudah menjadi PHEIC, Public Health Emergency of International Concern. Oke, kalau gitu saya bicarakannya nggak apa-apa. Di DKI itu sebenarnya kami sudah ketemu kasus suspek monkeypox sudah ada 9 ya. Yang pertama kali di 20 Mei 2022 itu dilaporkan oleh salah satu rumah sakit vertikal di Jakarta Selatan, rumah sakit besar.
yaitu terhadap anak sekitar usia 16 tahun ya, laki-laki. Nah, dari 9 tersebut 8 discarded, artinya sudah keluar PCR-nya, tadi apa bahasanya? Itu tadi familinya itu ya dari Litbangkes PCR-nya negatif dan 1 masih proses pemeriksaan dan masih dirawat. Jadi ada 9, 8 discarded, 1 suspek yang masih dirawat dan sedang proses untuk pengiriman spesimen. Jadi kita terus memantau dan termasuk pertanyaan-pertanyaannya sampai tadi bagaimana riwayat pulang dari luar negeri, riwayat perjalanan dalam dan luar negeri, karena bisa jadi juga jangan-jangan kalau kasusnya terkonfirmasi dia riwayat dari daerah lain ya, bukan dari luar negeri, bisa jadi sudah ada penyebaran di sana. Jadi sangat penting untuk menanyakan dari mana saja riwayat perjalanan, terutama tadi inkubasi terpanjangnya di 21 hari, rata-rata di 5-21 hari, artinya kita harus tracing level dia 21 hari ke belakang. Juga swab nasofaringnya dan juga swab lesinya pada kulitnya ya tentunya. Juga kita tanyakan juga bagaimana riwayat berhubungan seksualnya, infeksi menular seksual lainnya, terus pemeriksaan serumnya apa diperiksa atau tidak, seperti itu. Saya cek lagi apa udah bisa ya. Udah bisa ini. Oke, sebenarnya saya mau sedikit paparan tentang Kemenkes, tapi saya rasa tadi udah banyak banget dicakup sampai sejarahnya juga oleh Bang Adit nih. Terima kasih banyak. Jadi mungkin saya lebih ke arah apa saja sih yang harus kita lakukan ya. Pertama tentunya karena ini sudah menjadi Public Health Emergency of International Concern oleh WHO, jadi tentunya di 23 Juli 2022 ini kalau dia cukup katastrofik gitu, itu bisa road to pandemi gitu. Sangat berpengaruh bagi seluruh dunia ya, dilaporkan oleh semua web itu. Dan tentunya di PHIC ini kita mungkin cukup bisa agak lega karena beda dengan hepatitis virus misterius yang kemungkinan ada potensi airborne maupun juga dari fekal oral ya. Tapi ini lebih ke arah kontak yang erat dan sangat erat kayak gitu kemungkinan besarnya. Jadi tapi saya sih prinsipnya kalau surveillance itu kan harus kepo ya, artinya masa sih di Indonesia belum ada gitu, harus kayak gitu karena sekalinya nanti kecolongan itu takutnya bisa menyebar dengan sangat cepat. Nah saya nggak tahu nih berapa artinya reproduktif number-nya. Kalau dulu COVID kan satu kasus positif bisa nularin 4 gitu. Jadi makanya ini karena belum datanya belum cukup banyak, saya rasa di dunia juga jadi belum bisa sampai tahu spesifik satu kasus positif biasanya bisa nularin sampai berapa sih? Berapa yang kontak eratnya bisa menjadi positif, berapa yang negatif seperti itu. Jadi aspek-aspek epidemiologinya juga masih terus dipelajari ya. Saya rasa apalagi ini re-emerging disease. Jadi sebenarnya udah pernah ada sebelumnya. Lalu juga kita juga tentunya dalam melakukan tracing dan pembahasan bersama Kemenkes dalam kasus-kasus itu. Jadi setiap kasus dibahas ya per case by case seperti hepatitis misterius juga untuk menentukan klasifikasi kasus juga. Apakah ini suspek, discarded, apakah suspek, probable, lalu confirm atau discarded. Yang jelas tadi seperti Dr. Adit sampaikan, confirm belum ada sama sekali dari 9 terduga di Jakarta tersebut. Nah, melibatkan NGO, kita udah beberapa kali rapat juga dengan NGO yang tentunya juga sebuah komunitas ya. Mohon izin walaupun ini agak sedikit tabu, tetapi memang ada sekelompok komunitas mungkin yang bisa dicurigai lebih berpeluang untuk terkena. Nah, itu tentunya perlu kita rangkul juga. Juga lintas program juga jadi lebih aktif lagi nih yang terkait dengan penyakit menular seksual ya, termasuk juga Hep C, Hep B ya, HIV, IMS ya, infeksi menular seksual. Jadi program-program ini recordnya, datanya selama ini sistem informasi di Kementerian Kesehatan udah bagus, baik itu SITB-nya TB maupun SIHA-nya sangat baik dan canggih. Gitu, risiko missing cases-nya udah lebih rendah ya, seperti misalnya kita punya data berapa puluh ribu orang yang saat ini pengobatan aktif di Jakarta ya untuk terkait dengan HIV seperti itu. Lalu tadi ya terkait detect, kita tentunya setiap terduga perlu kita kencangkan lagi surveillance-nya baik itu di puskesmas maupun rumah sakit. Memang gejala awalnya mungkin kalau yang jelas pertama kita harus memberikan penyuluhan ya kepada rekan sejawat
kalau misalnya ada kecurigaan lesi, tentunya kita anggap dulu dia sebagai terduga kuat gitu ya, suspek dan probable. Sehingga memang perlu kita periksakan PCR-nya gitu untuk benar-benar mengetahui mengetahui etiologi dan konfirmasi secara firmnya bahwa dia itu PCR-nya beneran monkeypox atau enggak, seperti itu. Dan itu sudah bisa dilakukan di Jakarta di Litbangkes atau sekarang namanya BKTK. Lalu juga pencegahan tadi ternyata sudah ada vaksinnya ya menurut Dokter Adi, tetapi mungkin sangat sedikit dan saya nggak tahu di Indonesia rasanya mungkin sepertinya belum ada ya seperti itu. Lalu juga respon. Nah terkait dengan yang dilakukan pemerintah tentunya harus melakukan testing, tracing dan treatment ya 3T sama testing dengan PCR tadi orofaring dan lesi kulit, pemeriksaan serum, lalu tracing. Alhamdulillah sekarang kita dipermudah dengan Peduli Lindungi. Jadi dari 9 kasus ini sebenarnya ada 1 kasus kita sebut kontak erat dari salah satu kasus di Singapura yang dia pernah bergejala tetapi tidak sampai lesi, dan itu kita tracking kemana saja melalui Peduli Lindungi. Dan biasanya ada sedikit kesulitan juga, ada sisi denial. Jadi kita benar-benar menghubunginya tuh dengan sangat baik ya. Ada beberapa teman kita yang nomornya di blok. Tapi ada satu yang dia sangat percaya sekali, bahkan dia bilang saya lagi di luar kota, nanti kalau di Jakarta saya mau diperiksa sama Anda, misalnya kayak gitu. Jadi membangun trust walaupun kita melakukan anamnesisnya dari by phone atau by SMS, by WA itu harus sangat baik ya. Nah, tapi yang menariknya dari penyakit penular potensial wabah, saya ini udah berkali-kali dipanggil persidangan. Jadi dimulai dari prim ya dipanggil udah 2 kali, lalu persidangan jadi saksi ahli itu udah beberapa kali terkait dengan COVID ini. Jadi yang namanya orang yang mangkir dari penyakit menular wabah, karena ini udah ada UU-nya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84, itu orang yang mangkir untuk di testing, tracing, treatment, atau bahkan rumah sakit yang tidak melaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk nanti selanjutnya di tracing penyelidikan epidemiologi oleh Puskesmas, itu bisa terkena ancaman hukuman pidana. Gitu. Jadi dari situ juga saya belajar bahwa ternyata di Restem itu bisa melacak orang berdasarkan nomor handphone. Itu yang dalam tanda kutip kalau saya bilang kisah-kisah drama seperti ini di hampir 3 tahun COVID saya udah cukup banyak gitu. Dari mulai nge-tracking orang dari Peduli Lindungi, nge-scan di restoran mal-mal mana aja, dari mulai tadi dipanggil menjadi saksi ahli dan lain sebagainya. Jadi maksudnya peluang digitalisasi itu bisa. Dan kita tidak boleh main-main juga terhadap penyakit menular wabah ini yang bisa mengancam tadi PHIC itu KKMMD, jadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, itu bahasa Indonesianya. Jadi kita juga sudah punya UU 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah biasanya orang-orang yang dipidanakan itu terkena dari UU 6 tahun 2018 kekarantinaan kesehatan tersebut, orang-orang yang mangkir tersebut. Nah, terus juga dari inkubasi ini tentunya sangat tadi tricky banget untuk melakukan penyelidikan epidemiologinya, travel historinya, ketemu sama siapa aja, apalagi kalau dia ternyata confirm positif, gitu seperti waktu 1-2 kontak erat ya, kasus positif pertama di Indonesia COVID itu dari bar yang satu ke yang lain dan lain sebagainya, teman main yang satu, nah, jadi panjang. Nah kemarin juga ada event besar Muslim di dunia yang mempersatukan seluruh dunia. Tentunya ini juga kemarin kita lakukan pemantauan setiap hari. Puskesmas punya sistem WA Blast ya. Jadi enaknya sekarang karena era COVID kita jadi punya WA Blast setiap kecamatan untuk bisa nge-blast mengingatkan setiap hari apakah ada gejala atau enggak untuk para pelaku haji. Walaupun mereka tidak karantina di rumah, tetapi mereka harus memantau kondisi kesehatannya dan sebisa mungkin dari kerumunan. Dikhawatirkan kan adalah Ebola ya, Ebola yang masih inkubasinya 21 hari, terus COVID-19 itu sendiri 14 hari, dan juga ternyata si monkeypox ini juga ya, walaupun kemungkinannya kecil sekali, tapi yang namanya orang mungkin bisa bergesekan dan lain sebagainya, lesi kulit yang harus kita lihat juga. Gitu. Jadi yang terakhir adalah tentunya dalam penyakit itu kita mengenal adanya cegah sakit dan juga cegah komplikasi lebih lanjut atau cegah meninggal. Oleh karena itu
5 level of prevention sangatlah penting. Pertama health promotion, education, ya yaitu yang pertama. Yang kedua adalah specific protection. Dalam hal ini adalah vaksinasi ya. Kalau untuk penyakit menular wabah tuh specific protectionnya selain alat pelindung diri tentunya vaksinasi. Dan juga prokes. Nah, dua hal ini adalah cegah sakit. Lalu aspek yang ketiga, keempat, dan kelima adalah cegah meninggal ya. Early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, dan juga rehabilitation. Mungkin itu yang dapat saya share. Sekali lagi kayaknya saya salah nih, saya jadi moderator, narasumbernya Dr. Servi dan juga Dr. Adit. Tapi mungkin itu sekedar yang dapat saya sharing. Jika ada pertanyaan boleh kita berdiskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu di bawah 200 nih. Dokter Rinaldi boleh bantu mute dulu karena suaranya cukup menjadi baik. Saya bisa mute beliau nggak ya? Oh ya, ternyata ada yang udah bantu mute ya. Baik. Terima kasih Dokter Nabila atas Dokter Nabila udah super sibuk banget nih sejak masa-masa COVID. Sekarang COVID belum berlalu, udah datang lagi gitu yang baru ya. Cinta lama belum hilang, cinta baru udah ya. Kita punya ya karena tadi kita semua pembicaraan ini kan masih yang paling junior lah, yang mau menyampaikan atau yang saya belum apa semua ada dari Das TV ya. Iya, sebelum dijawab Dokter Adit, mungkin Dokter Nabila nanti boleh sekaligus menambahkan, apakah ada sistem rawat yang harus dijadikan satu tempat? Kita tahu dulu kalau avian influenza gitu ya, itu kan nggak bisa dirawat di semua tempat gitu ya. Tapi kalau COVID karena demand-nya tinggi, semua rumah sakit, bahkan rumah sakit yang belum boleh operasional aja itu. Nah, nanti mungkin boleh juga disampaikan Dokter Nabila bagaimana sih sistemnya kalau untuk monkeypox ini. Ini saya hilang apa enggak ya? Saya masih ada kan ya? Apakah suara saya terdengar, Dokter Adit? Ya, terdengar, Dokter Erni. Bu Moderator. Tadi nggak hilang ya saya? Ya, silakan. Ini mungkin Mbak Nabila dulu ya, yang tadi ditanya ya. Oh iya, tadi apa ya? Sorry. Soalnya tadi sempat ke off. Kayaknya tadi pertanyaannya sistem informasi ya, Dok? Bukan, salah. Sorry, tadi cuma dengernya sistem apa-apa ya? Ya, jadi tadi Dokter Setia mengatakan kalau ada pasien curiga, itu sistemnya gimana nih? Apakah sekarang boleh semua rumah sakit merawat atau harus lapor sehingga dirujuk? Karena kan ini kan juga menular. Isolasi segala macam ya. Jadi gimana? Silakan. Ya. Jadi tentunya yang pertama adalah kalau kita menemukan suspek, yang kita lakukan kita harus mengisolasi. Karena bisa jadi juga kan ini belum tentu juga monkeypox ya. Karena kan tentunya bisa juga COVID, bisa juga penyakit yang lain ya kan, seperti itu. Karena ya kita tahu COVID sendiri juga kan penyakit 1000 aja, artinya bisa jadi juga enggak. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang mencurigakan ke arah penyakit menular wabah, apalagi si re-emerging disease si monkeypox, DPJP bilang, wah ini suspek monkeypox nih, harus langsung isolasi gitu di ruang rawat isolasi. Nah, beruntungnya kita di era COVID ini, itu rata-rata rumah sakit menjadi berbenah diri membuat ruangan isolasi bertekanan negatif. Kalau sebelumnya mungkin di era-eranya flu burung itu ya adanya di 3 besar aja gitu. Di RSPI Sulianti, Persahabatan, RSPAD, dan juga RSCM tentunya sebagai rujukan nasional. Ya sekarang udah banyak, jadi bisa sebaiknya kalau dia posisinya rawat, tentunya diisolasi dulu. Kalau dia di rumah, inilah fungsinya notifikasi cepat 1x24 jam rumor itu, dan puskesmas harus melakukan penyelidikan epidemiologi secara cepat.
Karena kalau tidak, itu nanti takutnya dia sudah jalan-jalan kemana-mana, padahal dia harusnya minimal melakukan isolasi mandiri dulu di rumah, dan juga dipisahkanlah dengan keluarganya yang lain. Waktu kita ketemu kasus yang pertama di pertengahan Mei 2022 di daerah Cilandak rumahnya, itu dia langsung dipisahkan, dipisahkan rumahnya ya waktu itu ya, gitu, untuk dia benar-benar bisa selesai hasil PCR keluar negatif baru dia rilis kayak gitu. Jadi baik dia itu bergejala yang cukup berat yang harus dirawat di rumah sakit, dia harus isolasi, di rumah pun harus. Tapi selain itu juga sistem penegakan diagnosis, detek cepatnya, sama kontak erat harus cepat juga. Biasanya kalau kita kecurigaan kuat ya, seperti probable, itu kita langsung ambil juga spesimen dari kontak eratnya jika ada yang memiliki gejala serupa. Seperti itu mungkin, Dok. Ya baik, cukup jelas ya. Berarti action pertama, plan to isolate the patient. Nah sekarang Dr. Adit boleh menyambung. Ini ya kapan suspek misalnya ya di awal. Terus kalau ternyata lesi kulitnya udah muncul, konsulnya kemana gitu kan. Terus hati-hati juga ya dok, ini infeksius. Jadi buat dokter sendiri itu juga harus ada polisinya. Jadi bekerja dengan kehati-hatian tuh kayaknya udah menjadi kewajiban kita nih sebagai yang nakes-nakes, teman-teman kakak-kakak yang nakes di sini gitu ya. Silakan Dokter Adityo untuk yang ditanyakan tadi. Baik, terima kasih Dokter Erni. Terima kasih Dokter Setia yang tadi panggilannya Mas Acing ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas. Ini saya lagi membiasakan diri nih memanggil Mas, Mbak, senior-senior yang jauh sebetulnya. Mohon izin. Jadi yang pertama, pada saat kita masih dalam fase prodromal, nampaknya memang sulit untuk membedakan ini kausanya apa. Karena sebetulnya menjadi ciri khas dari monkeypox sendiri kalau kita baca dari literatur, dan kalau kita meniru atau berkaca misalnya terhadap cacar air yang sebetulnya berbeda ya. Tapi kita itu baru mulai kecurigaan kasus ini itu pada saat sudah masuk ke fase erupsi. Jadi pada saat rash kulitnya sudah muncul, baru kita bisa mencurigai ini apa. Karena kalau rash kulit belum muncul, pasien kita cuma demam dan kemudian dia mengalami limfadenopati sebagai salah satu key feature, dikatakan ya, limfadenopati dan demam itu merupakan key feature awal pada fase prodromal di infeksi monkeypox. Rasanya tetap sulit, tidak mudah gitu untuk kita mengatakan monkeypox. Tapi setidaknya kalau kita ketemu demam, ketemu adanya limfadenopati, terus ada tadi sefalgia, nyeri otot dan yang lain-lain, paling tidak kita barangkali harus bertanya secara epidemiologis. Apakah dia ada riwayat traveling barangkali ke negara endemis? Terus yang kedua, apakah dia termasuk yang dikatakan oleh WHO berisiko misalnya? Dan kemudian kita juga barangkali perlu menanyakan kira-kira masih dari faktor epidemiologis, apakah dia mungkin punya hobi untuk ya mungkin memakan daging hewan liar dan yang lain-lain secara dimasak tidak matang. Jadi artinya upaya-upaya untuk lebih mengerucutkan kemungkinan itu nampaknya bisa coba dikerjakan secara anamnesis. Tapi memang sebelum lesi kulit muncul nampaknya sulit bagi kita untuk mengatakan ini adalah suatu monkeypox. Karena ambil contoh pasien demam berdarah aja misalnya, itu kan demam tinggi, mialgia, nyeri nyeri kepala, nyeri bola mata dan yang lain-lain, itu sumir-sumir aja gitu, Mas. Jadi rasanya tidak mudah untuk langsung mencurigai monkeypox hanya dari kondisi keluhan pada fase prodromal. Tapi tentu pada saat kita bisa lebih mengerucutkan, ya apalagi misalnya pasien itu udah ada rash-nya, maka tadi masuk ke definisi suspek atau bahkan probable. Tadi seperti yang dikatakan bahwa memang yang paling penting nomor satu ya itu adalah isolasi, kita mengcontain supaya dia tidak menularkan ke yang lainnya, dan kemudian tentu melakukan upaya diagnostik sesegera mungkin, karena tentu kalau tidak dibuktikan secara definitif ini apa dari pemeriksaan PCR, tentu kita tidak bisa mengatakan ini monkeypox atau bukan. Nah, kemudian kita berkonsultasi kepada siapa? Jadi memang dari ID sudah membentuk Satgas, dan memang Satgas ini nampaknya multi tim. Jadi kembali lagi berkaca di COVID-19 gitu. Di COVID-19 kita mengenal ada 5 OP, penyakit dalam, ada paru, dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk monkeypox, karena memang lesinya lebih banyak manifest di kulit, maka memang dari ID menetapkan untuk satgasnya memang dimotori oleh Perdoski sebagai
kulit. Tapi di sana, PAPDI dan khususnya kami yang bekerja di bidang infeksi ya dari Kesminatan Petri, Dr. Erni tergabung, saya juga mungkin tergabung di Satgas itu. Kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Perdoski untuk juga dapat melakukan evaluasi dan tentu ke depannya apabila kasusnya ada berupaya mentata laksana. Dan kemudian karena di sana juga tentu memiliki aspek diagnostik, maka teman-teman dari mikrobiologi dan patologi klinik ini juga ikut mendukung pada Satgas ini. Jadi Dokter Setia, Mas Acing, kalau misalnya nanti berkonsultasi, misalnya ketemu atau dicurigai, silakan berkonsultasi kepada kami dari penyakit dalam, khususnya yang bergerak di bidang infeksi, ataupun mungkin berkonsultasi kepada teman-teman kulit. Saya kira dua-duanya tidak dipermasalahkan selama yang bersangkutan memang dinyatakan kompeten dan capable di dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Saya kira mungkin demikian dari saya, Mas Dok, Acing. aku nambahin dikit boleh nggak, Dok? Jadi Silakan. kepikiran nih. Jadi memang untuk penyakit-penyakit baru seperti ini termasuk COVID ya, kita tuh udah sampai ada pengalaman terkait dengan zoonosis. Ingat nggak kasus yang kemarin COVID-19 positif di harimau? Nah itu kita sampai bikin grup koordinasi bareng sama FAO dan juga dari kementerian, 3 kementerian, lingkungan hidup, kayak pertanian gitu ya, 4 bahkan pertanian, terus itu ketahanan pangan dan juga lingkungan hidup ya, dan kesehatan. Itu dari 4 kementerian itu kita koordinasi bareng. Artinya memang ada juga penyakit zoonosis. Tadi saya kepikiran sama Dokter Adit ngomong makan makanan ekstrim segala macam, karena memang kan ini kan awalnya memang dicurigai dari tikus, kerak, monyet, dan juga tupai kayak gitu ya. Jadi kemarin waktu kasus yang pertama kami di Fatmawati itu juga kami melakukan dengan BBTK LPP ya, artinya laboratorium lingkungan yang biasa kita melakukan survei nyamuk, survei tikus, itu kita melakukan tikus ya, trapping terhadap tikus dan juga bedah tikus di situ untuk melihat apakah ada potensi. Jadi sampai seperti itu kita membuat sebuah investigasi untuk membuat hubungan orang, tempat, waktu terhadap suatu kejadian gitu, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Dokter Nabila. Jadi sudah jelas ya bahwa memang ada proaktif gitu ya, peran proaktif dari teman-teman Dinas Kesehatan. Terus ini juga di chat dari ini kalau bajunya sih kayak dokter ya, Dokter Hafiz Aini menanyakan, tapi kayaknya itu tadi udah ada di paparan ya, jadi mungkin nanti kalau bisa dinonton ulang YouTube-nya, karena saya cuma punya waktu sekitar 2 menit lagi nih sebelum akan wrap up dan penutupan di jam 5, mengenai sistem rujukan, pemeriksaan laboratorium, terus kapan penularan terjadi. Itu, insya Allah nanti kalau diulang. Nanti kita mau bikin sosialisasinya, Dok, ini jadi PR kita juga, karena Bang Hafiz ya. Ini kan semandel sama ini nih di RSUD kita juga nih. Ini ya, dokter penyakit dalam Bang Hafiz ya, UI. Jadi artinya bisa ditonton ulang aja nanti YouTube-nya, nggak usah dijelasin sekali lagi kan, tadi pasti udah dipaparin juga gitu. Mungkin tadi terlambat mungkin. Jadi saya cuma dikasih waktu sampai jam 17.00, sekarang udah jam 16.58, mohon maaf harus tepat waktu ya, karena tadi mungkin ada yang belum sholat asar, udah keburu acara kita mulai. Jadi saya izin menutup. Buat yang masih punya burning question atau apa, ada wadah lain pasti nanti insya Allah yang akan di-generate untuk topik ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Dr. Aditya Susilo yang udah ditungguin antrian pasien di Rumah Sakit Medistra, dan juga Dr. Nabila nih mungkin lagi keliling-keliling kemana-mana nih nyari pasien-pasien yang suspek monkeypox dan COVID. Terima kasih banyak atas sharingnya. Saya rasa saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, kita masih harus banyak belajar mengenai topik ini. Saya juga ya kemarin ada diskusi satu kasus yang dicurigai monkeypox juga, ya tapi alhamdulillah pasiennya sudah baik, dan pada saat itu memang belum ada setting mau dikirim kemana, dan pasiennya juga di salah satu klinik, jadi rasanya itu pasiennya miss tidak bisa terlaporkan. Kita tahu di Jakarta banyak sekali klinik-klinik yang sangat berpotensi terpapar nih dengan kasus-kasus ini, bukan cuma rumah sakit daerah ataupun rumah sakit rujukan. Tapi apapun saya yakin hasil tidak akan jauh dari ikhtiarnya. Kita di sini sudah sama-sama berusaha, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, kasus tetap tidak ada, dan apa yang disampaikan pada sore hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Baik dari Dr. Adit, Dr. Nabila yang memberikan paparan, teman-teman abang-abang yang menjadi penginisiasi acara ini,
dan juga kita semua yang mendengarkan acaranya. Mohon maaf, saya izin tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Heri atau Bang Raditya. Saya persilakan. Terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Erni. Terima kasih banyak. Mas Adit, Terima kasih. Mbak Nabila. Terima kasih. Ya dari saya hanya ingin menutup acara ini sekaligus menyampaikan terima kasih banyak semua pada yang hadir, dan mungkin ada closing speech dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Waduh, terima kasih. Dioperin lagi nih penutupannya. Baik. Iya dong. Ya, saya cuma menyampaikan bahwa kita di DAS ini memang dinamis ya, artinya informasi-informasi yang update itu akan dipantau terus ya, terutama Mas Radit nih, karena memang akan mencoba menggiatkan konten DAS yang up to date, jadi jangan sampai kudet ya, kurang up to date ya. Jadi artinya semua yang baru-baru nanti mohon bisa, kalau ada masukan mungkin teman-teman yang punya masukan atau informasi yang ingin di-share atau akan berbagi ilmu, silahkan mengkontak Mas Radit nih sebagai sutradara ya, produser dari DAS TV. DAS TV nanti bisa sekaligus konten kreator ya, jadi sekaligus merangkap banyak peran. Jadi kita akan menerima informasi dan nanti akan disebarkan ke terutama anggota DAS plus seluruh alumni Smandel dan juga kepada masyarakat umum. Ini tadi menarik sekali. Terima kasih sekali kepada Mbak Erni, Mas Adit, Mbak Nabila atas sharingnya, dan kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi di acara yang lebih seru lagi untuk bersilaturahmi, dan terutama yang nanti tanggal 17 Agustus nih ada acara promo nih ya, promo untuk acara Monef ya, monitoring dan evaluasi DAS 6 bulan. Terima kasih. Kembalikan ke Mas Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cap dari Mbak Nabila nih, ngadain ini Zoom lagi bulan imunisasi anak. Oke, anyway, terima kasih semuanya. Salam sehat, sukses, bahagia, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Ya.